Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jemaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimalnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya ketakwaan merupakan modal bagi seorang hamba, seorang mukmin agar ia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau bersabda, "Ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan ini dari sekian banyak ucapan yang beliau sampaikan kepada keponakan beliau Abdullah bin Abbas, yang mana beliau memanggilnya dengan gulam, dan di antara yang beliau sampaikan kepada keponakannya tersebut, beliau mengatakan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Dari dua kalimat yang ringkas ini, yang pendek ini, bisa kita dapati bagaimana al-hifz, yaitu menjaga Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud di sini adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini bukan berarti kita menjaga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang menjaga anaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang menjaga agama Allah. Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kamu. Yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk-bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan penjelasan-penjelasan para ulama dari Al-Qur'an yang mereka jelaskan dan penjelasan mereka terhadap hadis. Mendatangi majelis ilmu dengan penuh ketawaduan, kelapangan dada, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, bukan dengan penuh pengingkaran dan penuh dengan kesombongan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang mampu mendapatkan pelajaran dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengkonsentrasikan hatinya, mengikhlaskan hatinya, melapangkan dadanya, mengkonsentrasikan pendengarannya dan penglihatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang demikian itu maksudnya apa yang ada di dalam agama Islam, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu merupakan zikra, merupakan peringatan. Bagi siapa? Siapakah yang bisa mengambil peringatan-peringatan tersebut? Liman kana lahu qalb, yaitu bagi orang-orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang tulus, hati yang ikhlas ketika mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya sebatas keikhlasan saja modalnya. Wa alqas sam'a, setelah mereka memiliki keikhlasan hati, kemudian mereka mengkonsentrasikan pendengarannya. Sehingga di dalam Al-Qur'an sering disebutkan kalimat as-sam'u, at-ta'ah, sami'na wa ata'na, dengar kemudian mentaati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini 3 hal, hati, pendengaran, dan penglihatan. Ini merupakan perlengkapan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap manusia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka celakalah orang-orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu yang mereka inginkan. Celakalah bagi orang-orang yang sebenarnya mereka mendengar tapi mereka tidak mau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah bagi orang-orang yang mampu melihat tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebagian orang-orang munafik yang hadir di majlis ilmunya Rasulullah, tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit mereka itu. Di dalam surat Muhammad, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian orang-orang munafik yang hadir di majelis ilmu Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladziina taba'a 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang munafik itu ada yang hadir di majelismu ya Muhammad. Hadir di majelis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak kelihatan kekufurannya karena mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampakkan keislamannya. Wa minhum may yastami'u ilaik, dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan ceramahmu ya Muhammad. Hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila mereka sudah keluar dari majelis ilmumu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka pun akan berkata dan bertanya kepada orang-orang yang sudah dapat ilmu. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sahabat-sahabat Rasulullah. Orang-orang munafik tadi setelah keluar dari majelis Rasulullah, mereka bertanya kepada para sahabat dengan mengatakan, madza qala anifa, apa sih tadi yang dikatakan orang itu? Maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Muhammad tadi? Maka para ulama mengatakan makna perkataan orang munafik ini ada 2. Yang pertama adalah dalam bentuk istihza, hanya semata-mata untuk memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang bodoh yang tidak bisa memahamkan orang. Apa sih tadi kata Muhammad itu, kok kami enggak paham ya? Sehingga orang-orang mengatakan, loh, masa sih Nabi Muhammad tidak bisa memahamkan orang? Padahal beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua kata para ulama, bahwasanya mereka mengatakan madza qala anifa, bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menutup mati hati mereka, sehingga apapun yang disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi tidak faham mereka. Sehingga mereka mengatakan madza qala anifa, apa tadi maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya ayat setelahnya Allah mengatakan ulaikal ladzina taba'a ala qulubihim, mereka inilah orang-orang yang sudah dikunci mati hatinya. Karena memang itu yang mereka inginkan. Mereka datang ke majelis ilmu bukan untuk mengambil ilmu, bukan untuk menerima apa yang datang dari Allah yang disampaikan dalam majelis ilmu, tapi mereka penuh dengan kesombongan dan merasa puas dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga Allah Ta'ala pun mengunci mati hati mereka, sehingga mereka mengatakan apa yang diucapkan Nabi tadi kami gak paham, benar-benar tidak paham. Padahal ucapan Nabi adalah ucapan yang paling sempurna, karena beliau berucap atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara al-hifzu, ihfadillah, jagalah Allah, ini jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajarinya. Akan tetapi tatkala kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengumpulkan dari berbagai macam perlengkapan yang telah Allah berikan kepada kita, yang ada pada diri kita, yaitu hati,
kemudian pendengaran dan penglihatan, semua kita seragamkan lillahi ta'ala, ikhlas hanya mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang itu. Ihfadillaha yahfazka. Dan di antara bentuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama, ilmu setelah didapati, dipahami, kemudian dijaga dengan cara ditulis. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab mereka memberikan nasihat, qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ketika kalian tidak mampu menghafalnya, maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Akan tetapi tidak hanya sebatas menjaga ilmu itu dengan tulisan sehingga banyaknya kitab-kitab ditulis. Akan tetapi yang paling utama juga yang banyak ditinggalkan kaum muslimin sampai hari ini, yaitu al-hifdzu, yang dimaksud di sini menghafal ilmu. Benar-benar ilmu itu dihafalkan sehingga kemanapun dia, ilmu itu akan bersama dia. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zubaydi ketika dia menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, Al-Imam Az-Zubaydi mengatakan, al-ilmu ma dakhala ma'akal hammam. Ilmu itu adalah sesuatu yang mana dia masuk ke kamar mandi bersamamu. Kamu masuk ke kamar mandi, ke tempat najis sekalipun, ilmu itu ada bersamamu. Itulah dia ilmu yang sebenarnya. Menjaga ilmu itu adalah dengan menghafalnya. Sampai dimanapun kamu berada, maka ilmu itu akan bersamamu. Bahkan para ulama mengatakan, al-ilmu laisa fis sutur, al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Ilmu itu bukan hanya, ilmu itu fis sudur, itu sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa, di dalam hatinya, dalam hafalannya. Karena ilmu itu bukan hanya sebatas tulisan. Ya, ilmu itu bukan hanya sebatas tulisan. Sehingga banyak sekali ada dalam beberapa hadis ketika Nabi SAW menyebutkan akan dicabutnya, diwafatkannya ilmu ini, diangkat, bukan sekali angkat, akan tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Kenapa? Karena para ulama menjaga ilmu itu fi sudurihim, di dalam dada mereka, dengan cara dihafal. Kita dapati justru sekarang banyak sekali kaum muslimin untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahkan sekolah-sekolah yang kita katakan di sana mereka mengatasnamakan sekolah Islam, mereka malas mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu, padahal inilah merupakan cara menjaga ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama. Mereka menghafalnya sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan bersama ilmu dan akan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfazka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan di antara proses untuk menjaga Allah, menjaga agamanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu tidak hanya sebatas menghafal, tidak hanya sebatas hadir di majelis ilmu, berusaha ikhlas di dalam menuntut ilmu, menuliskan ilmu tersebut, kemudian mampu menghafalnya, akan tetapi yang terpenting juga adalah mengamalkan ilmu tersebut. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menegur orang-orang sebelum kita, di antaranya mereka dari kalangan Bani Israel, yaitu mereka yang telah diberikan Taurat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegur mereka seperti kamatsalil himar yahmilu asfaro. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal di punggungnya, tapi mereka enggak faham, tidak mau mengamalkannya. Itu dalam surah Al-Jumu'ah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mathalul ladhina humilut taurat mathalul ladhina humilut taurat lam thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladhina kadzabu bi ayatillah. Perumpamaan orang-orang yang telah diberikan kitab Taurat kepada mereka, thumma lam yahmiluha, yakni lam ya'maluha wa lam yakumu biha. Orang-orang yang telah diberikan Taurat tapi mereka enggak mau mengamalkannya, tidak mau menegakkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, maka perumpamaan mereka seperti perumpamaan himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Fahamkah keledai tersebut? Tidak faham. Bisakah dia mengamalkannya? Tidak bisa.
maka ini adalah sejelek-jelek perumpamaan. Oleh karena itu, ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang sudah didapati, yang sudah dihafal, kemudian dijaga, kemudian diletakkan di dalam kitab-kitab yang ada di rumah, di perpustakaan, di masjid-masjid kita, kemudian kita berusaha menghafalnya, maka berusaha untuk mengamalkannya, karena sungguhnya amalan inilah yang nanti akan menjadi bekal setiap seorang hamba ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis-shalah.